Assalamualaikum. Masih bersama saya Jeng Sri 77 di kisah horor cerita nyata. Kali ini sebelum saya menyampaikan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan komentar apabila dirasa konten ini bermanfaat bagi Anda. Oke, kali ini akan saya beri judul yaitu Jalur Ketean Perenggut Nyawa atau Jalur Maut Perenggut Nyawa ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Pesta pernikahan memang seharusnya penuh dengan suasana bahagia. Namun kondisi itu tidak terjadi pada pernikahan Anam 32 tahun dan Pangestuti 27 tahun di Desa Dedor, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang justru diselimuti rasa duka yang mendalam. Rumah keluarga Pak Tamri Minggu 11 Juli 2004 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat sangat ramai dan meriah. Puluhan tamu silih berganti berdatangan dan mengucapkan selamat pada sepasang pengantin. Namun pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, suasana berubah drastis mencekam. Jerit tangis dan teriakan kesakitan saling sahut-menyahut ketika sebuah truk tronton pengangkut semen menyeruduk teras rumah. Saat itu tamu-tamu sedang menikmati sajian santap siang. Akibatnya sebanyak 32 orang jadi korban truk tronton. Truk tronton Nopal YET 9003HK dan 16 orang diantaranya tewas, sedangkan sisanya luka berat dan ringan. Mereka semua langsung dilarikan ke RSU Ambarawa, RS Binakasih Ambarawa, dan RS Elizabeth Semarang. Nirwoto 47 tahun yang kehilangan seorang putra, Rian 10 tahun, dan istrinya Tinah tidak pernah membayangkan musibah itu akan menimpa belahan hatinya. Sopir angkot itu mengaku tidak tahu kalau anak dan istrinya jadi korban. Ia hanya diberitahu temannya, Kopral, bahwa ada kecelakaan di acara resepsi pernikahan. Ketika saya ke rumah Pak Tamri, semua sudah kacau balau, panggung dan teras sudah ambruk. Lalu saya ke rumah sakit, ternyata istri saya dan anak saya jadi korban, tuturnya di rumahnya sebelum pemakaman dimulai Senin 12 bulan 7 2004. Ia baru mengetahui Rian dan istrinya menjadi korban ketika pihak rumah sakit Ambarawa membawa jenazahnya ke Masjid Baitul Kamed Desa Dedor, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Nirwoto sendiri mengaku sempat menerima firasat. Ia mengungkapkan sempat bermimpi menghadiri pesta mewah di sebuah rumah pada Kamis 8 Juli 2004 malam. Mirip penyambutan tamu negara, ternyata itu pertanda kematian bagi anak dan istri saya, katanya, sesenggukan dan tak mampu melanjutkan pembicaraannya lagi. Salah seorang korban terluka, Sukron 22 tahun menceritakan, dia tidak pernah menyangka akan ikut dalam musibah itu saat kejadian. Ia sedang duduk-duduk menikmati suasana meriah. Ketika truk menyeruduk panggung, ia tidak lagi sempat menghindar. Untung saja saya hanya terkena kepala. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kepala saya sudah berdarah, katanya ketika ditemui di rumah sakit Ambarawa. Dirinya menambahkan melihat beberapa orang yang tertimpa panggung dan ada juga yang ada di bawah truk serta mendengar jerit minta tolong dan tangis histeris. Ia segera keluar dari reruntuhan itu. Begitu sadar, ia sudah berbaring di sebuah rumah sakit. Sementara itu, Bapak Parmadi 54 tahun, kakak dari Bapak kandung Tamri atau yang punya hajat, mengatakan tidak merasa ada pertanda apapun. Kejadian itu dianggapnya menjadi musibah yang kebetulan terjadi karena menurutnya di jalan depan rumah Tamri memang sering ada kecelakaan, jalannya kan menanjak. Seringkali truk-truk bermuatan berat itu tidak kuat lalu nyemplung ke dekat jembatan atau mogok. Dan kecelakaan ini adalah kecelakaan yang paling besar. Akibat kecelakaan tersebut, akhirnya kini Pak Tamri mengalami syok berat. Begitu juga dengan kedua mempelai Anam dan Pangestuti. Mereka berdua meninggalkan rumah menuju rumah Anam di Ngawi, Jawa Timur. Truk tronton maut itu telah menghancurkan teras dan bagasi rumah Pak Tamri. Semen yang berserakan jumlahnya puluhan sak dan tercacar di sekitar rumah
Darah yang mengering di tembok maupun di tanah masih terlihat jelas, seperti menyisakan tangis para korban. Jenazah para korban kini sudah dimakamkan di 4 TPU, yakni TPU Dedor, Kalangan, Ngisrep, dan Jambu. Ratusan orang ikut mengantar kepergian mereka, termasuk beberapa pejabat daerah setempat. Nah teman-teman, sampai saat ini ternyata masih banyak orang yang sering melihat penampakan-penampakan di lokasi truk tronton atau pesta pernikahan itu terjadi tragedi kecelakaan ya teman-teman. Nah sebaiknya kita sebelum melangkah kemanapun selalu membaca doa mohon perlindungan kepada Allah. Semoga cerita yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apabila ada salah atau khilaf dalam penyampaian, saya mohon